ke-8. Dan pada hari ini saya akan membahas mengenai satu tema, yaitu ketika waktunya tiba. Saudara sekalian, ketika kita memikirkan waktu Tuhan, waktu kita memikirkan ketika waktunya Tuhan tiba, seringkali kita berpikir itu di dalam konteks bahwa kehidupan kita menjadi lebih baik. Kalau dulu kita berada di dalam kesusahan, sekarang kita akan menjadi orang yang lebih lancar. Kalau dulu kita di dalam jabatan yang rendah, ketika waktunya Tuhan tiba, kita pikir kita akan naik jabatan. Waktu kita berada dalam keadaan sakit, kemudian kita berpikir waktunya Tuhan tiba, maka saya pasti akan sembuh. Maka saudara sekalian, seringkali di dalam Alkitab, waktu bicara waktunya Tuhan tiba, itu adalah bicara kita memiliki kesempatan untuk bersaksi. Ketika waktunya Tuhan tiba, bersaksilah. Itulah yang Alkitab hendak nyatakan. Kita akan membaca terlebih dulu Kejadian pasal 41 sebelum kita masuk dalam doa. Mari kita baca Kejadian pasal yang ke-41. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu sekalian membacakan ayat yang genap sampai kepada ayat ke-16. Kejadian pasal 41 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama saya. Ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Buruk bangunnya dan kurus badannya. Lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai Nil itu. Sesudah itu tertidur pulalah dia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu, masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kami boleh mengenal Engkau, dan atas anugerah-Mu juga kami boleh dimengertikan akan kebenaran firman-Mu. Bukan karena kepandaian kami, bukan karena segala kemampuan kami untuk boleh memahami akan rahasia firman-Mu, tetapi Engkaulah yang menyatakannya kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sebagai orang-orang percaya
tidak habis-habisnya. Engkau menopang kami dengan firman-Mu, tak kala kami berjalan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan, teguhkanlah kebenaran itu di dalam hati kami. Ketika kami mendengar firman, lembutkanlah hati kami Tuhan, karena seringkali hati kami seperti tanah yang berbatu, yang sulit sekali menerima akan benih firman itu. Seringkali telinga kami sudah terlalu keras, kami sulit untuk mau menerima akan kebenaran itu. Tetapi biarlah Roh Kudus melembutkan kami, membawa kami kepada pengertian, dan membawa kami untuk tunduk kepada firman yang Tuhan nyatakan. Sertai juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Jikalau bukan oleh karena pertolongan Roh Kudus, maka apa yang kami sampaikan hanyalah perkataan hikmat manusia yang tidak memiliki faedah sama sekali. Tapi Tuhan, kami berdoa, pimpinlah kiranya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Biarlah kami boleh mengerti dan belajar akan kehidupan daripada orang-orang yang Tuhan sertai di dalam sejarah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara sekalian, kita sudah membahas di dalam 7 kali pertemuan yang sebelumnya. Yusuf ketika umur 17 tahun, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Saudaranya begitu benci kepada Yusuf, maka saudaranya kemudian menjual Yusuf sebagai budak. Lalu setelah Yusuf dijual sebagai budak, Yusuf sampai ke tanah yang asing, sampai ke rumah daripada seorang pejabat Mesir bernama Potifar. Di tempat itu, Yusuf walaupun dia jauh daripada orang-orang, keluarganya, orang-orang sebangsanya, tapi Yusuf dia menjaga iman dia dengan sungguh-sungguh, sekalipun istri Potifar terus-menerus mencobai untuk menjatuhkan dia. Tapi Yusuf memegang prinsip, dia memegang akan iman dia. Tetapi apakah hasilnya? Kita seringkali berpikir, kalau orang menjaga iman dengan sungguh-sungguh, maka pasti dapat upah. Tuhan pasti kasih ganjaran untuk hidup yang lebih baik, untuk mendapatkan satu jabatan yang lebih tinggi. Tetapi ternyata ketika Yusuf menjaga integritas dia, yang terjadi adalah dia dibuang ke dalam penjara oleh karena fitnahan istri Potifar. Maka total Yusuf, dia menjadi budak sampai kemudian dia dibuang ke dalam penjara. Itu adalah 13 tahun. Saudara sekalian, waktu yang lama sekali. Bukankah Tuhan pernah janji kepada Yusuf? Tuhan pernah memberikan 2 mimpi yang begitu besar. Bagaimana Yusuf bermimpi ketika dia mengikat berkas gandum. Berkas gandum saudara-saudaranya semuanya sujud kepada berkas gandumnya Yusuf. Lalu mimpi yang kedua, Yusuf bermimpi matahari, bulan, dan 11 bintang semuanya sujud menyembah kepada Yusuf. Tetapi kenapa itu belum terjadi? Malah 13 tahun Yusuf berada di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, sehingga Yusuf mungkin bertanya, Tuhan, kapan waktunya? Tetapi ketika waktu Tuhan itu tiba, tidak butuh lama saudara. Di dalam Kejadian pasal 41, hanya dalam 1 hari seluruh kehidupan Yusuf itu berubah. Dari berada posisi yang paling bawah, tiba-tiba dalam 1 hari dia menjadi orang kedua di Mesir dengan posisi hanya di bawah Firaun. Ini bukan tentu pola yang berlaku pada semua orang. Lantas kita semua berharap, Tuhan, keadaanku langsung Tuhan ubahkan dalam 1 hari. Seringkali kita maunya Tuhan langsung mengubah keadaan kita dalam 1 hari. Tetapi kita tidak mau menjalani yang 13 tahunnya Yusuf. Kalau disuruh pilih, maunya pilih yang 1 harinya Yusuf itu. Tapi tidak mau yang 13 tahunnya. Tapi saudara sekalian, Yusuf mengalami 13 tahun. Dan pada 1 hari itu, Tuhan mengubah seluruh hidupnya. Ketika hari itu dimulai, mungkin seperti hari yang biasa, tidak berbeda dengan hari-hari yang lain. Dan sepertinya hari itu juga akan berakhir seperti hari-hari kemarin. Yusuf masih pakai pakaian penjara seperti biasanya. Yusuf masih memulai tugasnya seperti biasanya. 2 tahun sudah berlalu sejak juru minuman itu bebas. Waktu juru minuman itu cerita mimpinya, Yusuf menafsirkan, 3 hari lagi engkau akan dikembalikan Firaun ke dalam jabatanmu. Engkau akan bebas. Tapi jangan lupakan saya. Tunjukkanlah terima kasihmu. Di dalam bahasa aslinya adalah tunjukkanlah kasih setiamu. Kita sudah bahas itu.
tentang hesed, kasih setia Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Tetapi setelah dia keluar, Yusuf tunggu. Kapan dia datang? Yusuf kira dia akan membebaskan Yusuf. Tapi tunggu. Hari lewat, tidak pernah ada yang datang. Sampai 2 tahun, Yusuf mungkin tidak berharap lagi bahwa dia akan diingat oleh juru minuman itu. Tidak banyak harapan Yusuf akan diingat. Tetapi hari itu, di tengah-tengah tugas pekerjaan Yusuf, tiba-tiba ada panggilan yang urgent. Cepat, Yusuf, cepat kamu bercukur, cepat kamu ganti pakaian, cepat kamu berdandan yang rapi, sebab Firaun memanggil kamu menghadap. Wah, ini yang Yusuf tunggu. Sudah 2 tahun dia menunggu, dan pada hari itu tiba-tiba ada panggilan. Firaun panggil kamu menghadap, cepat kamu siap. Maka saudara, pada hari itu, hari-hari Yusuf di penjara berakhir secara dramatis, secara mendadak. Sekarang dia akan keluar dari lubang tutupan yang gelap itu. Dia akan menuju kepada puncak daripada kejayaannya. Dia akan dari penjara, dia menuju menjadi orang kedua yang berkuasa di Mesir setelah Firaun. Dalam 1 hari, saudara sekalian, kita sulit mengerti cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan bekerja seringkali dinamikanya langsung begitu cepat. Tetapi di dalam hidup Yusuf juga pernah dia melalui waktu Tuhan itu sangat lambat itu jalannya, Bapak Ibu sekalian. Waktu Yusuf tiba-tiba dia dapat panggilan Firaun, hari itu posisinya dari pagi sampai kemudian akhir hari langsung berubah menjadi orang yang punya pengaruh besar, punya orang yang punya jabatan dan kuasa yang sangat besar. Mungkin kita pikir itu pasti menyenangkan bagi Yusuf. Oh, sangat enak kalau hidup yang sebelumnya begitu terpuruk, sekarang tiba-tiba hidup begitu jaya. Itu pasti sangat menyenangkan. Tetapi belum tentu, saudara. Kita harus sangat waspada. Waktu kita mendapatkan pengaruh, kita mendapatkan kemakmuran, kita mendapatkan kekayaan yang besar yang Tuhan anugerahkan, itu kita harus hati-hati. Karena semua hal seperti itu memberikan pencobaan sendiri, memberikan tantangan sendiri. Saudara sekalian, waktu kita belum ada apa-apa, kita punya karakter yang mungkin beda. Tapi setelah mendapatkan pengaruh, kuasa, kekayaan yang besar, bagaimana setelah itu? Maka saudara, ini hal yang tidak mudah bagi Yusuf. Dalam satu hari, hidupnya langsung berubah. Dan kita juga ingat apa yang sudah dialami oleh Yusuf. Ada kepahitan, ada kesusahan yang pernah dia telan. Maka bisa membawa memori yang menyakitkan terus mengikuti Yusuf. Saudara yang pernah punya masa lalu, di mana saudara pernah disakiti, tidak mudah saudara. Bayang-bayang itu akan terus mengikuti. Demikian pula Yusuf. Bahkan ketika keadaan begitu baik, masa lalu tetap menebar bayang-bayang gelapnya, menjadi musuh yang harus dia bisa atasi. Maka di sini kita lihat tidak mudah. Setiap kali ada kesempatan, jangan senang dulu. Kesempatan akan diikuti oleh ujian, tidak mudah. Waktu kita dapat sesuatu, kita harus bertanya, ada ujian apakah yang harus aku lalui? Saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal 41, Yusuf menunjukkan karakter yang sama. Baik waktu dia susah, maupun waktu dia diangkat tinggi. Kita seringkali doa, minta Tuhan angkat kita tinggi. Orang tidak mau menjadi buntut, orang mau menjadi kepala, tapi kita kadang tidak doa. Minta Tuhan kasih kesiapan kalau itu terjadi. Saudara sekalian, Yusuf menunjukkan karakter yang sama. Sebagaimana waktu dia susah dengan waktu dia diangkat Tuhan. Tanpa dia sadari, saudara sekalian, Tuhan kasih dia sekolah. 13 tahun, sekolah karakter namanya. Itu tidak gampang. Saudara boleh cari sekolah formal. Saudara boleh pergi ke sekolah yang harganya mahal. Saudara pergi ke sekolah internasional. Anak-anak dikirim ke sekolah yang formal. Itu semuanya orang bisa lakukan itu. Tetapi sekolah karakter itu tidak mudah. Tidak gampang saudara dapat. Yusuf tanpa dia sadari, dia melewati 13 tahun sekolah karakter yang Tuhan sediakan untuk mengasah dia, mempersiapkan dia. Waktu saudara melewati kesulitan, melewati kesusahan, saudara harus lihat bahwa itu adalah bagi orang percaya, itu adalah sarana pembentukan Tuhan. Sekolah karakter yang tidak gampang didapat dimanapun juga.
Saudara kalau ketemu orang yang sekolah formal, sekolah tinggi sekalipun, lulusan MIT, lulusan Harvard, lulusan London School of Economics, saudara pikir ini orang yang sangat berhikmat. Seringkali mereka orang yang tidak memiliki hikmat bagaimana menghadapi kesulitan. Tetapi orang seperti Yusuf, Tuhan biarkan 13 tahun sekolah yang Yusuf tidak sadari. Sekolah bukan yang formal, sekolah karakter itu adalah anugerah Tuhan. Hanya saja waktu dijalani tidak enak. Jangan kita pikir pendidikan itu hanya didapat di institusi-institusi yang resmi. Firman Tuhan berkata, hikmat berseru-seru dari pinggir jalan. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari pengalaman hidup sehari-hari. Semasa Yusuf melalui itu, banyak pelajaran yang sudah dia petik selama tahun-tahun pembentukan Tuhan. Kita bisa lihat nanti di mana Yusuf memberikan nama kepada anak-anaknya. Nanti pertemuan berikutnya saya akan bahas tentang nama anak-anak Yusuf. Yusuf memberi nama anak-anaknya Efraim dan Manasye. Di sana indahnya luar biasa. Bagaimana pergumulan-pergumulan Yusuf yang tidak mudah dia lalui, dia tuangkan di dalam memberi nama kepada anaknya. Efraim dan Manasye artinya forgetful and fruitful. Ini adalah dua nama yang begitu dalam maknanya. Dan kita bisa lihat dari nama-nama yang dia berikan kepada anaknya. Kita tahu bagaimana dia masih bergumul dengan bayang-bayang masa lalunya. Di mana Yusuf berjuang keras dengan pertanyaan. Pertanyaan apa? Apa yang Tuhan rencanakan? Waktu aku berada di dalam lian tutupan. Dalam kehidupan yang di bawah sekali. Dan apa yang Tuhan mau waktu aku berada di puncak daripada kehidupan. Saudara sekalian, ini jawaban yang tidak mudah. Tetapi ini adalah pertanyaan yang menantang setiap daripada kita untuk berpikir dengan jernih. Apa arti kesukaran di tengah-tengah dunia yang penuh bahaya? Saudara sekalian, pasal ini dibuka dengan satu mimpi. Jikalau pasal sebelumnya adalah mimpi juru minuman dan juru roti, sekarang mimpi bosnya juru minuman dan juru roti, yaitu Firaun. Firaun kembali diceritakan bahwa ada mimpi sepasang mimpi. Di dalam kisah Yusuf, mimpinya hadir sepasang-sepasang. Mimpi Yusuf sepasang. Lalu ada sepasang mimpi juru roti dan juru minum. Lalu sepasang mimpi daripada Firaun. Di dalam mimpinya itu, Firaun melihat dirinya sedang berdiri di samping sungai Nil. Sungai Nil itu adalah sumber kemakmuran bagi Mesir. Setiap tahun, baik ada hujan ataupun tidak ada hujan di Mesir, maka sungai Nil itu akan meluap tepiannya, lalu membawa lumpur yang kaya akan mineral, sehingga membuat tanah menjadi sangat subur, mengairi tanaman, dan memberikan lahan penggembalaan yang sangat baik. Maka tidak heran, dari sungai Nil yang sangat Mesir banggakan itu, lambang daripada kemakmuran itu, kemudian Firaun melihat muncul 7 ekor lembu. Lembu yang bagaimana? Lembu yang gemuk, lembu yang badannya sehat, bangun tubuhnya itu bagus sekali. Wah, Firaun senang sekali melihat lembu itu. Saudara sekalian, kalau kita pergi daerah-daerah, kadang lihat ada lembu yang bagus, ada yang kurus sekali. Kalau ke Toraja, saudara, di sana lihat kerbau yang gagah, saudara. Kalau ke tempat lain mungkin kerbaunya kurus-kurus ceking dan kurang percaya diri. Saudara, kalau ke Toraja, lihat kerbau itu, kalau lihat saudara, kalau kerbau di tempat lain itu tunduk begini. Kerbau di Toraja, lihat ke atas. Lihat saudara, itu harganya karena mahal, makanya mereka gengsi. Kalau kerbau lain mungkin 20 juta, 30 juta. Di Toraja sampai 100 juta, sampai 300 juta. Ada yang 1 M kerbau. Kalau dia melihat, kepalanya diangkat, lalu dia lihat begini. Karena apa? Setiap hari mereka diikat pakai tali, lalu diikat ke atas, jadi kepalanya berdiri tegak. Jadi kalau lihat saudara begini. Saudara sekalian, maka tidak heran Firaun lihat dari sungai Nil yang menjadi lambang kemakmuran, muncul 7 ekor lembu yang bagus sekali. Tetapi cilaka. Kemudian muncul 7 ekor lagi. Yang kurus kerempeng, jelek sekali muncul 7 ekor. Wah, itu mimpi buruk. Lalu yang lebih buruk lagi, 7 ekor kurus itu makan 7 ekor yang gemuk. Lalu setelah makan, tidak juga jadi gemuk. Tetap jadi kurus. Wah, itu mimpi yang menggelisahkan. Maka saudara pernah mimpi buruk ya? Begitu bangun rasanya lemes sekali. Kayak dikejar-kejar. Apalagi mimpi sudah dikejar anjing. Mimpi dikejar orang gila lagi. Saudara capek sekali. Waktu bangun keringat dingin. Firaun waktu bangun itu dia keringat dingin. Mimpi macam apa ini?
Setelah itu dia mulai kelelahan. Lalu Firaun tidur lagi. Setelah tidur, mimpinya berseri. Saudara sekalian, kita jarang ya mimpi berseri ya. Kalaupun mimpi berseri, paling tidak ada mimpi yang bagus sedikit. Ini Firaun tidak. Dia tidur, mimpi lagi. Dan mimpinya, mimpi buruk lagi saudara. Kali ini dia lihat ada 7 tangkai. 1 tangkai isi 7 bulir gandum. Bulir gandum yang bernas dan bagus sekali. Wah, Firaun senang. Ini adalah kemakmuran yang luar biasa. Tapi tiba-tiba muncul pula tumbuh 7 bulir yang kurus dan layu oleh angin timur yang panas itu. Maka bulir yang kurus itu kembali makan bulir yang gemuk itu. Wah, Firaun dia gelisah lagi. Lalu dia bangun keringat dingin. Dia begitu gelisah. Apa arti daripada mimpi itu? Firaun penasaran Bapak Ibu sekalian. Bagi orang Mesir, seperti yang lalu saya khotbah, bagi orang Mesir tidur bukan cuma sekadar tidur. Mereka percaya bahwa tidur itu membawa kita menuju kepada satu pintu yang menghubungkan kita kepada dunia lain, di mana orang-orang yang sudah mati bersemayam, di mana para dewa bersemayam. Lalu mimpi itu adalah pemberian, hadiah dari para dewa untuk para pemimpin-pemimpin di Mesir. Maka waktu mereka mimpi, mereka akan gelisah sekali mau mencari tahu arti mimpi itu. Sangat beda dengan zaman ini. Kalau orang mimpi selalu pikirannya kepada nomor buntut. Cuma pikir itu saja. Tapi zaman dulu mereka pikir kira-kira ada bencana apa, kira-kira apa yang akan terjadi. Maka begitu bangun, Firaun penasaran. Panggil semua ahli mimpi, panggil semua orang berilmu di Mesir, suruh menafsirkan. Tapi tidak ada yang bisa menafsirkan. Maka Firaun makin gelisah. Apa yang terjadi? Waktu itu Firaun gelisah seperti juru minum dan juru roti waktu di penjara, sebab tidak ada yang bisa menafsirkan. Akhirnya ketika juru minum itu tahu, dia ingat dulu di penjara ada seorang pemuda Ibrani, yang pernah menafsirkan mimpinya. Cilaka, dia sudah lupa. Orang itu pernah minta dia, jangan lupakan aku. Kalau kamu sudah keluar dari penjara, ternyata juru minum, waktu keluar, aku sudah lupa ternyata orang itu. Lalu dia ingat, sekarang tunggu, suruh panggil orang itu. Tapi sudah 2 tahun lewat, apakah orang itu masih ada? Jangan-jangan dia sudah mati, jangan-jangan dia sudah pergi ke tempat mana. Maka suruh cepat-cepat pergi. Firaun suruh orang untuk jemput Yusuf. Dia dicukur, dia dimandikan, dia didandani. Dia dipakaikan pakaian yang bagus untuk menghadap Firaun. Saudara sekalian, kisah hidup Yusuf itu menarik. Setiap perubahan nasib selalu diikuti oleh masalah pakaian. Ketika dia pakai jubah bagus, saudaranya benci. Lalu saudaranya jual dia sebagai budak. Gara-gara baju juga, dia kemudian difitnah oleh istri Potifar. Dan sekarang transformasi pakaian itu menyebabkan restorasi. Dia diganti pakaiannya, lalu dia menghadap kepada Firaun. Dan saudara sekalian, yang menarik dari kehidupan Yusuf adalah dia anak muda yang sangat fokus kepada Allah, bukan kepada dirinya. Saudara perhatikan, sekarang dia dipanggil menghadap Firaun. Juru minum mengingat dia. Yusuf tidak terfokus kepada dirinya. Yusuf, kalau dia pikir dirinya, Yusuf akan jengkel, Yusuf akan ngambek. Oh, sekarang baru mau datang ya? Saya sudah tunggu 2 tahun ya. Yus sekarang baru mau datang. Kenapa? Ada urusan apa? Oh, mau disuruh menafsirkan mimpi Firaun. Oh, enak ya? Nggak mau saya. Kalau Yusuf pikir diri, dia tidak mau keluar. Dia tidak mau ngapain saya bantu. Sudah 2 tahun saya dibiarkan. Tapi Yusuf bukan fokus kepada dirinya. Dia fokus kepada Allah. Maka sikapnya dia arahkan kepada kehendak Allah. Dan bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan sepenuhnya. Maka ketika jumpa Firaun, saudara perhatikan. Ketika jumpa Firaun dan di ayat 15, Firaun bilang kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Saudara sekalian, Yusuf diangkat oleh orang nomor 1 di kerajaan itu. Yusuf dipuji, saudara. Tetapi apakah Yusuf terbuai dengan pujian? Yusuf apakah berkata, maaf Firaun, saya tadi kurang dengar, boleh ulang lagi? Sekali lagi. Coba sekali lagi Firaun. Kayaknya nyaman sekali ya dengar ya.
Kadang-kala kalau kita dipuji, kita terbuai dengan pujian itu, saudara. Tapi Yusuf dia tidak mau terbuai dengan pujian itu, dan dia tidak tergoda untuk memainkan peranan sebagai pahlawan yang harus ada. Nah, kita seringkali suka memainkan peranan savior syndrome. Kalau tidak ada saya, urusan tidak beres. Kalau tidak ada saya, pekerjaan tidak lancar. Maka itu terbawa-bawa. Bahkan di dalam pelayanan, seringkali kita memiliki sikap seperti itu. Kalau tidak ada saya, maka tidak beres. Kadang-kadang muncul sindrom, harus ada saya, dan hanya saya, baru semuanya beres. Saudara sekalian, Yusuf tidak memikirkan itu. Ini adalah satu sikap yang luar biasa. Sebaliknya Yusuf berani mengkoreksi Firaun. Yusuf berani mengkoreksi Firaun. Yusuf mengatakan kepada Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah jugalah yang akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saudara sekalian, ini adalah karakter seorang yang beriman. Yusuf menaruh percayanya kepada Allah, dan dengan rendah hati dia bergantung kepadanya. Yusuf tidak perlu mempromosikan dirinya. Yusuf tidak perlu menunjukkan betapa hebatnya dia. Bahkan setelah begitu banyak kekecewaan yang dia alami, bukankah kita berpikir wajar Yusuf menunjukkan sedikit keunggulan dia, kehebatan dia? Tapi tidak. Yusuf menaruh percayanya kepada Tuhan Allah. Dia akan menuju dari titik yang terendah kepada titik yang tertinggi, dan di situ dia akan diuji. Saudara sekalian, manusia memiliki desire yang sulit sekali untuk ditebak. Saudara tahu, baru-baru di dalam Oscar ada satu film asing yang mendapatkan 6 nominasi Oscar. Film asing pertama dapat 6 nominasi Oscar. Oh, filmnya sehebat apa? Apakah pakai efek-efek yang luar biasa? Apakah filmnya berbiaya mahal? Bukan, Bapak Ibu. Itu film Korea. Wah, mungkin penggemar Korea, yes gitu ya. Karena film Korea dapat Oscar begitu. Jadi filmnya itu digambarkan sebagai satu gambaran yang sederhana, menggambarkan siapa sebenarnya manusia itu. Keluarga yang tinggal di basement, keluarga yang bahkan tinggalnya di level di bawah daripada jalanan, seakan-akan status sosial yang paling rendah, kemudian bertemu dengan keluarga yang tinggal di level paling atas, tinggal di atas bukit, dengan pemandangan seluruh kota. Lalu kemudian kalau mau sampai rumah itu, digambarkan dia harus mendaki untuk bisa sampai ke rumah itu. Lalu singkat cerita, bagaimana film itu menggambarkan orang yang berada di bawah memiliki satu desire, aku mau ke tempat itu. Dan ketika dia sedang menuju untuk meraih posisi itu, disitulah digambarkan manusia itu siapa. Keinginan kita, desire di dalam hati kita, itu mulai berbahaya manakala itu terwujud. Saudara sekalian, kalau masih mimpi, masih tidak ada hal-hal yang saudara bisa lakukan. Tapi ketika itu mulai terwujud, maka itu menimbulkan bahaya yang sangat besar. Maka saudara sekalian, tidak mudah untuk orang dari bawah menuju ke atas. Dan Yusuf ini, dia memiliki karakter seorang yang beriman. Dia menaruh percayanya kepada Allah. Maka saudara sekalian, di sini pertanyaan, apa yang kita sedang banggakan? Apa yang saudara sedang banggakan? Maka itu bisa membongkar isi hati kita. Waktu kita bangga dengan apa yang ada pada kita, baik itu kesehatan kita. Oh, orang lain kesehatannya tidak bagus, saya bagus. Kita bangga dengan jabatan kita. Orang lain kerjanya dari dulu, oh cuma jadi teller, sekarang saya sudah jadi pimpinan bank. Atau kita bangga dengan kekayaan kita, koneksi kita, apapun yang kita banggakan, itu sesungguhnya menunjukkan kita tidak benar-benar percaya kepada Tuhan untuk melindungi dan memelihara kita. Dan kita tidak pernah benar-benar menganggap dia sebagai pribadi yang harus kita muliakan dan kita senangkan. Kadang-kadang kita merasa semua orang harus tahu pencapaian saya, prestasi saya. Semua orang harus tahu apa yang saya banggakan. Maka saudara, tanpa sadar apa yang kita lakukan, waktu kita mau semua orang harus tahu apa yang saya capai, maka tanpa sadar apa yang kita lakukan itu semata-mata hanyalah pertunjukan supaya orang lihat, sekadar show supaya orang tahu siapa saya. Maka itu yang kita perlu sangat hati-hati. Karena jikalau orang-orang itu menjadi audiens saya, dan saya bergantung kepada mereka untuk memuaskan kebutuhan emosi saya, kebutuhan fisik saya bergantung kepada mereka,
maka yang terjadi adalah saya harus memastikan supaya mereka menghargai saya dan bisa tahu nilai saya yang sesungguhnya. Maka saudara sekalian, ini hal yang mengerikan. Ketika seseorang menjadi pejabat, dia bergantung kepada penilaian orang, dia bergantung kepada penerimaan orang, maka segala sesuatu yang dilakukan itu akan menjadi pencitraan. Supaya orang bisa menerima saya, orang bisa menghargai saya. Jangan-jangan ketika kita melayani, itu pun juga yang muncul. Supaya orang tahu apa yang saya kerjakan. Kalau mereka tidak tahu apa yang saya kerjakan, saya merasa gelisah. Maka lantas kita mudah menjadi marah kalau orang tidak tahu bahwa saya sudah kerja keras. Orang tidak menghargai kerja keras saya menjadi marah. Mereka harus melihat apa yang saya lakukan dan berterima kasih betapa kerasnya saya sudah bekerja. Saudara sekalian, bukankah kita seringkali berpikir seperti itu? Banyak orang pulang kerja dengan jiwa yang sangat kering. Banyak orang pulang kerja dengan lelah dan frustrasi karena melihat atasan tidak menghargai saya sebagaimana mestinya. Teman-teman rekan kerja tidak memberikan penghargaan sebagaimana mestinya. Kalau saudara kerja 10, cuma dihargai 7, sakit hati enggak? Maka seringkali orang pulang kerja capek sekali. Kenapa? Karena saya kerja 10 cuma dihargai 7. Tapi kalau saudara kerja 7 dihargai 10, pulang rumah rasanya senang ya. Oh, cuma kerja 7 dihargai 10 begitu. Maka saudara sekalian, kadang-kadang kita merasa begitu letihnya. Istri merasa begitu capeknya mengurus rumah karena suami tidak menghargai, anak-anak tidak menghargai. Saya sudah kerja dengan susah payah, kenapa tidak ada apresiasi? Suami juga demikian, merasa istri tidak menghargai segala kerja keras dia. Maka itu membuat kita selalu ingin berada di pusat daripada perhatian. Kalau tidak ada yang memperhatikan kita, kita merasa hidup kita sudah buyar semuanya. Tetapi saudara sekalian, jikalau kita ingat, jikalau kita sadar bahwa Allah itulah sesungguhnya audiens kita, dan bahwa dialah pusat daripada kehidupan kita, maka saudara akan lepas daripada belenggu seperti itu. Tidak perlu kita mencari pengakuan, tidak perlu kita mencari sesuatu apresiasi, dan kita bebas untuk boleh memberikan kepada Tuhan segala pujian dan hormat. Saudara, jika Tuhan yang menjadi audiens yang melihat seluruh kehidupan kita, maka kita akan hidup di dalam kepuasan yang penuh di bawah naungan Tuhan, dan bukan sekadar mengejar sorotan bagi diri kita sendiri. Yusuf tidak mencari sorotan itu. Yusuf mengatakan hanya Allah saja yang bisa memberitahukan kepada tuanku. Maka Firaun pun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Mimpi itu adalah bayang-bayang daripada 7 tahun kelimpahan yang sangat hebat. Begitu limpahnya Tuhan memberkati Mesir. Tetapi 7 tahun itu akan diikuti oleh kelaparan. Kelaparan yang juga begitu hebatnya. Dan ketika Yusuf memberikan penafsiran kepada Firaun, kata-kata Yusuf begitu berani. Kenapa? Karena di Mesir, Firaun itu dianggap sebagai perwujudan daripada Allah mereka. Mereka menganggap karena divine power, karena kuasa ilahi daripada Firaun, itulah yang menyeimbangkan kekuatan alam di Mesir dan menjamin kedamaian serta kemakmuran di seluruh Mesir. Tetapi di dalam pertemuan itu, Yusuf dia tidak hanya menelanjangi ketidakberdayaan Firaun untuk mengontrol hari depan dan menjamin masa depan rakyatnya. Yusuf tidak hanya membuka kenyataan bahwa Firaun itu tidak berdaya, tetapi Yusuf juga berkali-kali dia mengarahkan orang Mesir supaya melihat kepada Allah sebagai dia yang empunya hari esok dan dia yang memegang segala kuasa. Perhatikan, ketika Yusuf berkata kepada Firaun, Allah sajalah itu yang mengungkapkan kepada Firaun. Di dalam ayat 25, Yusuf berkata, kedua mimpi tuanku itu Firaun, itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Yusuf tidak berkata, dia yang menafsirkan. Tapi Yusuf berkata, Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Dan Yusuf juga mengatakan bahwa Allah sajalah yang bisa menunjukkan apa yang harus Firaun lakukan.
Di dalam ayat 28, Yusuf berkata, inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Saudara sekalian, iman Yusuf ini iman yang luar biasa. Dia berkata kepada Firaun demikian. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi kepada tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Saudara sekalian, Yusuf bilang 2 kali mimpi itu dinyatakan kepada tuanku Firaun, berarti Allah akan segera melakukannya. Padahal kita ingat, Yusuf sendiri mimpi 2 kali. Tetapi sampai sekarang belum juga terwujud apa yang dia mimpi itu. Tapi dia katakan kepada Firaun, Tuhan akan menggenapinya segera. Dan di sini seringkali maksud Tuhan dengan kata segera itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Seringkali kita berharap Tuhan segera, tetapi segeranya Tuhan itu kita tidak tahu. Seringkali waktunya sangat panjang, tetapi yang jelas rencana baiknya itu yang berdaulat di dalam kehidupan kita itu pasti adanya dan itu akan tergenapi pada waktu yang tepat. Dan kesaksian Yusuf yang berani tentang Allahnya itu membuat orang-orang membicarakan juga Allahnya Yusuf. Saudara sekalian, Yusuf berdiri, bicara dengan berani, dan kesaksian itu membuat orang-orang lain juga membicarakan Allahnya Yusuf. Yusuf kasih saran kepada Firaun, ini ada tafsiran mimpi, ini ada solusinya. Solusinya apa? Meningkatkan pajak. Maka Yusuf kasih saran Firaun, tunjuklah seorang yang bijaksana, seorang yang bisa dipercaya untuk mengawasi seluruh program. Ini darurat pangan nantinya. Kita harus tarik 20% dari panen yang terbaik. Saudara sekalian, ini orang bijaksana ya. Bukan orang bijaksana itu adalah orang yang sekolah di sekolah paling tinggi. Yusuf selama 13 tahun cuma ada sebagai budak, cuma ada di penjara. Dia tidak belajar ilmu ekonomi. Dia tidak belajar segala macam hal yang paling tinggi. Tapi Tuhan kasih tahu Yusuf, perlu ada bijaksana. Waktu masa kelimpahan, bagaimana engkau mengatur. Waktu masa kekurangan, bagaimana orang mengatur. Banyak orang pengaturan keuangan sulit sekali. Karena apa? Pintar mengatur waktu kelimpahan, tapi waktu kekurangan selalu berujung dengan bangkrut, berujung dengan tidak ada apa-apa. Maka saudara sekalian, ini 2 hal yang betul-betul harus seimbang. Waktu kelimpahan dan waktu kekurangan. Disinilah bijaksana daripada Yusuf. Mesir satu hari nanti, setelah 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Dan Mesir harus punya cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Ini adalah kebijakan yang tidak populer, dan Yusuf berani menyarankan itu. Biasanya pemimpin mengambil kebijakan yang populer, yang disenangi oleh semua orang. Venezuela sampai jatuh begitu sulit ekonominya, karena dulu pemimpinnya, Hugo Chavez, mengambil kebijakan populer, supaya orang miskin semua senang sama dia. Lalu dia terpilih sebagai presiden terus, tetapi menjerumuskan negara ke dalam kesulitan ekonomi. Yusuf berani mengambil keputusan yang tidak populer. Naikkan pajak, wah ini bukan hal yang sulit, bukan hal yang mudah. Tidak mudah untuk Firaun mengikuti sarannya Yusuf. Tetapi kita lihat respon daripada Firaun atas usulan Yusuf yang berani itu. Firaun berkata apa? Saudara perhatikan. Firaun berkata, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang penuh dengan roh Allah? Saudara lihat ya. Iman Yusuf berpengaruh begitu besar sampai Firaun pun mengakui Allahnya Yusuf. Firaun tidak berkata, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang memiliki pengetahuan ekonomi setinggi itu? Firaun tidak memuji pengetahuan Yusuf, tapi Firaun memuji Allahnya Yusuf. Firaun berkata, mungkinkah ada seseorang yang penuh dengan roh Allah seperti ini? Saudara sekalian, perkataan Yusuf ini bukan perkataan biasa. Waktu dia berada di hadapan Firaun, dia berdiri, dia bicara perkataan yang betul-betul menjadi kesaksian akan Allahnya. Saudara sekalian, berapa tahun sudah kita hidup? Sepanjang hidup kita, ada macam-macam perkataan yang sudah keluar dari mulut kita. Saudara tahu sendiri di hadapan Allah, kita dengan jujur boleh berkata, perkataan apakah yang sudah keluar dari mulut kita. Ada orang seumur hidup, tidak ada hal yang baik, tidak ada hal yang membangun,
Tidak ada yang menjadi kesaksian keluar dari mulutnya. Mungkin ada orang yang seumur-umur hanya keluar omelan, hanya keluar fitnah, hanya keluar gosip, hanya keluar keluh kesah daripada mulutnya. Di hadapan Tuhan apa yang keluar dari mulut kita? Tapi ada pula orang-orang yang perkataan begitu agung, perkataan yang merubah hidup orang lain, perkataan yang membawa orang melihat kepada kemuliaan Allah. Waktu Yesus disalibkan, hari itu ada 3 orang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah Simon dari Kirene. Yang kedua adalah kepala pasukan. Yang ketiga adalah penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus. Simon orang Kirene di dalam Markus pasal 15 ayat 21. Saudara boleh lihat bagian ini. Waktu kita baca Alkitab, kita harus perhatikan apa yang membuat bagian itu begitu unik. Apa yang membedakannya dengan bagian lain. Saudara lihat Markus 15 ayat 21. Kita perhatikan bagian itu. Waktu bicara Yesus disalibkan. Coba kita baca sama-sama. Markus pasal 15 ayat 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Markus mengatakan, ada seorang bernama Simon, orang dari Kirene, dari Libya, dari Afrika Utara, yang pulang, dia adalah orang Yahudi diaspora, pulang merayakan Paskah, tetapi pada hari itu, dia berada di situ. Dia berada di tempat yang salah, dan dia dipaksa untuk memikul salib. Tetapi menariknya ialah di Matius, hanya dikatakan, seorang dari Kirene, yang bernama Simon. Di Lukas hanya ditulis, seorang yang bernama Simon dari Kirene. Tidak ada tambahan ayah Alexander dan Rufus. Kenapa Markus perlu menambahkan ayah Alexander dan Rufus? Saudara sekalian, 4 Injil itu dituliskan kepada 4 audiens yang berbeda. Markus dituliskan kepada orang-orang Kristen di kota Roma yang mengalami penganiayaan yang hebat. Markus menuliskan kepada orang Kristen di kota Roma. Saudara sekalian, kalau buka surat Roma, ketika Paulus menuliskan salam, di dalam Roma pasal 16 ayat 13, Paulus memberikan salam kepada siapa? Kepada Rufus, orang pilihan di dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah ibu. Saudara sekalian, meskipun tidak dikaitkan langsung bahwa Simon Kirene ini adalah ayah daripada Rufus yang di surat Roma, tetapi di sini Paulus tulis kepada orang di Roma. Tentu mereka sangat kenal siapa Rufus. Markus juga tulis kepada orang di Roma. Mungkin mereka bertanya, siapa itu Simon? Oh, kamu nggak tahu Simon ya? Simon itu papanya dari itu loh jemaat di tempat kamu. Yang mana? Alexander dan Rufus. Oh, Simon itu Alexander dan Rufus punya papa. Kira-kira seperti itu Markus menuliskannya. Maka pada hari itu saya perkirakan ketika Simon dia menonton, ada orang yang disalibkan. Siapa dia? Oh, namanya Yesus. Dia mau melihat, langsung tentara Roma. Kamu angkat itu salib. Waduh, cilaka. Saya berada di tempat yang salah. Kenapa saya berdiri di sini? Maka saya disuruh pikul salib. Salib itu kan adalah lambang kutukan. Hal yang mempermalukan saya. Seumur hidup saya tidak akan lupa. Bagaimana saya disuruh pikul salib? Dia terpaksa hari itu. Tetapi ketika kita membaca bagian ini, ayah Alexander dan Rufus, berarti dia pulang tidak sia-sia. Dia pulang menceritakan imannya kepada istri dan anak-anaknya, sehingga mereka pun menjadi orang percaya. Istri Simon dikatakan seperti ibu bagi Paulus. Maka kita melihat Simon hari itu pulang sebagai orang yang diubahkan. Yang kedua, kepala pasukan. Kepala pasukan di dalam Markus 15 ayat 39. Ketika melihat matinya Yesus, dia memberikan satu kesaksian. Dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, itu tidak mudah. Kepala pasukan itu menyatakan kesetiaannya paling utama kepada siapa? Harus kepada kaisar. Orang Roma menganggap kaisar itu sebagai putra daripada dewa. Menganggap kaisar itu sebagai anak daripada Allah. Maka ketika kepala pasukan itu berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Itu pengakuan iman yang berani. Apalagi dia berkata kepada orang yang sudah mati di atas kayu salib.
Salib itu adalah lambang kutukan. Tidak ada orang merdeka yang digantung di atas kayu salib. Hanya budak yang di atas kayu salib. Melihat orang yang sudah berdarah-darah. Orang yang ditelanjangi, dicambuk, bermahkota duri. Tangan dan kaki ditusuk oleh paku. Saudara bisa mengakui apa? Orang seperti itu. Tetapi kepala pasukan berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Lalu penjahat di sebelah Yesus. Markus pasal 15 ayat 31 sampai 32 mengatakan, demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olok Yesus di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Baiklah, Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan kita percaya. Lalu dikatakan demikian, bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Tetapi di Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 42 ada perubahan besar terjadi. Penjahat yang seorang masih menghujat dia, bukankah engkau itu Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang lain menegur dia, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, saya tidak mengerti. Penjahat yang disalibkan itu, biasanya mereka maki-maki, biasanya mereka menghujat, biasanya mereka mengancam. Tetapi hari itu, penjahat itu, dia tiba-tiba mengaku dosa. Loh, ini sesuatu yang tidak biasa. Dia mengatakan, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Lalu dia mengatakan kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Saudara, ini iman yang luar biasa. Saudara mau beriman dengan orang yang sedang berada di gedung DPR, sedang berada di istana, atau saudara beriman kepada orang yang ada di pinggir jalan? Saudara lebih beriman percaya kepada siapa? Penjahat itu lihat Yesus yang sedang tergantung dalam keadaan sekarat. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kenapa orang-orang ini berubah? Simon dari Kirene, kepala pasukan, penjahat di sebelah Yesus. Kenapa mereka berubah? Saya percaya karena mereka mendengar perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Dan mereka melihat sendiri bagaimana sikap dan karakter daripada Yesus. Mereka pada hari itu melihat kesaksian daripada Sang Anak Allah. Pendeta Stephen Tong pernah menulis buku 7 perkataan salib. Tidak ada satu perkataan yang sia-sia keluar di atas kayu salib. Yesus tidak berkata, aduh, perkataan ke-8. Yesus tidak berkata, awas lu, perkataan ke-9. Tidak ada. 7 perkataan itu adalah perkataan yang betul-betul begitu agung, sehingga mereka yang melihat itu tidak bisa tahan, hatinya digoncangkan dan dikobarkan oleh kasih daripada surga, dan mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalimat pertama Yesus di atas kayu salib, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kalimat terlalu agung. Tidak ada orang yang pernah mengatakan kalimat seperti itu. 100 tahun yang lalu, ada seorang penjahat di Jepang bernama Tokichi Ichi. Dia dihukum mati. Dia orang yang ganas. Dia membunuh banyak orang. Dia merampok. Lalu orang ini begitu keras dan dia dihukum mati. Sebelum dia dihukum mati, ada misionaris barat yang bawa Alkitab Perjanjian Baru sama dia. Ini orang keras sekali. Dia pernah di penjara, dia serang sipir penjara dan disuruh minta maaf. Dia tidak mau minta maaf. Orang keras sekali. Lalu dia mulai baca Perjanjian Baru. Dan ketika dia baca, dia tertegun waktu membaca pengadilan dan penyaliban Yesus. Dia orang yang biasa masuk keluar masuk penjara, biasa diadili di pengadilan. Ketika dia baca pengadilan dan penyaliban Yesus, dia terdiam. Sampai kepada kalimat, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tidak bisa lanjut. Dia menangis. Dia mengatakan, dia menuliskan kesaksiannya, dia mengatakan seakan-akan pada hari itu, paku yang menghunjam tangan Yesus dan kakinya, itu menusuk ke dalam jantung saya, ke dalam hati saya. Adakah orang yang diperlakukan demikian bisa berkata seperti itu? Maka hari itu,
dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sekalian, apa yang Yusuf nyatakan itu adalah hal yang luar biasa. Sering kita tidak berani untuk meyakini bahwa hal yang kita katakan itu akan membuat perbedaan. Khususnya waktu bicara dengan orang yang hatinya keras, orang yang belum percaya. Ini terjadi setiap kali kita ada kesempatan mengkabarkan iman kita, mengkabarkan Injil, memberitakan firman. Kita seringkali lebih memilih untuk diam. Kita tidak berani bicara iman kita di dalam situasi di mana kita semestinya bicara. Karena kita khawatir, bagaimana kalau orang lain tidak respon baik terhadap kata-kata saya. Saudara, kita seringkali lupa bahwa Allah lah yang berperan di dalam segala sesuatu. Firaun itu bukan berespon kepada intelektual daripada Yusuf, kepintaran daripada Yusuf, bukan. Firaun bukan berespon kepada retorika, pidato daripada Yusuf, bukan. Tapi Firaun bisa berespon karena Allah yang berdaulat bekerja di dalam hati Firaun. Menegaskan kebenaran akan kata-kata daripada Yusuf, sehingga Firaun bisa melihat apa yang Yusuf sampaikan itu benar. Saudara sekalian, tidakkah Tuhan Allah yang bekerja di dalam hati orang-orang di sekeliling kita, mempersiapkan mereka untuk mendengar kata-kata yang keluar dari mulut kita? Maka jikalau kita, Tuhan sudah berikan firman, tidakkah kita bersalah ketika kita menahannya untuk orang lain? Waktu Pentakosta, Roh Kudus turun atas siapa? Orang-orang hebatkah mereka? Ketika murid-murid Yesus berkhotbah lalu 3.000 orang percaya, siapakah mereka? Apakah mereka orang hebat? Apakah mereka ahli Taurat, orang Farisi? Bukan. Mereka adalah orang-orang biasa. Tapi satu hal Tuhan pakai, Roh Kudus membakar hati daripada pendengar mereka. Sewaktu saudara baca Kisah Rasul pasal kedua, ketika Roh Kudus turun, maka mereka semuanya tercengang-cengang. Mereka mendengarkan para murid Yesus itu, para rasul berkhotbah, apa yang mereka katakan. Apakah mereka berkata, luar biasa, memang ini orang-orang pinter, memang ini orang-orang jago pidato semua? Tidak. Mereka berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini adalah orang-orang Galilea? Ini kalimat hidaan, saudara. Kalimat hinaan. Ini kan orang Galilea. Orang tidak terpelajar. Orang tidak berpendidikan tinggi. Tapi kenapa bisa bicara seperti itu? Maka mereka mengatakan, bukankah itu orang Galilea? Maka saudara, kalau waktunya sudah tiba, jangan takut untuk bersaksi. Maka kita akan berdiri, bahkan di hadapan para raja, di hadapan para pemimpin, di hadapan para cendekiawan. Ketika tiba waktunya, ketika waktu Tuhan tiba, bersaksilah saudara. Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kadang kita berpikir kalau waktunya baik saja, tapi Paulus bilang baik atau tidak baik waktunya. Petrus juga berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan penuh hormat. Saudara sekalian, biarlah kita boleh bersaksi ketika waktunya tiba. Waktu Tuhan memimpin, biarlah dari mulut kita keluar kesaksian yang membuat orang memuliakan Tuhan. Kalau kita terus boleh menyatakan kesaksian itu, dari perkataan kita, dari sikap kita, saudara, tidak ada hal yang disesali. Satu hari nanti waktu Tuhan panggil kita pulang, saudara bisa mengatakan seperti yang biasa dicantumkan di batu nisan, seperti yang biasa dicantumkan di berita duka di koran-koran. Apa ayat yang terkenal itu? 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Tapi banyak orang sampai mati pun masih berbohong. Tidak pernah menjalani pertandingan. Tidak pernah ikut berlomba. Tidak ikut memelihara iman. Tapi waktu mati pakai ayat ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Tetapi seumur hidup tidak pernah menjadi saksi ketika waktunya tiba. Maka biarlah kita boleh memakai hidup yang sementara. Hanya beberapa puluh tahun kita mungkin menjadi saksi di hadapan orang-orang. Sehingga satu hari nanti waktu Tuhan panggil kita pulang, kita bisa dengan berani, kita boleh mencantumkan ayat itu.
aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Biarlah itu menjadi satu hal yang kita rindukan. Ketika waktunya tiba, bersaksilah. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur bahwa Engkau memberikan kami tempat di tengah-tengah dunia ini untuk kami boleh menjadi saksi. Kami berada di tengah kegelapan daripada dunia. Biarlah kami boleh berdiri menjadi orang-orang benar dengan perkataan yang keluar dari mulut kami. Dengan seluruh sikap hidup kami, kami boleh bersaksi sehingga orang boleh mengenal siapakah Allah yang kami sembah. Sehingga orang boleh